Ini saya namakan anak-anak seperti begini. Ini namanya kelebihan pintar. Orang yang kelebihan pintar itu ciri-cirinya menganggap orang lain bodoh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel kami Gospel News bersama saya Bung Spen dari Jayapura. Ya, sekian lama saya sudah tidak buat video lagi di channel ini, dan baru sekarang saya mau buat lagi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bahas satu topik, yaitu tamparan keras buat Ketua BEM UGM. Ya, kenapa saya mau bahas ini? Karena seperti yang telah kita saksikan di media sosial bahwa Ketua BEM yang bernama Gilbran, bukan Gibran, bukan Mas Gibran anak Jokowi, tapi Gilbran. Ya, beliau menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni UGM yang paling memalukan, dan itu dibuat balihonya dan ditaruh di pinggir jalan seperti itu ya. Ya, maka saya tergerak untuk membahas ini sesuai dengan judul thumbnail saya kali ini adalah tamparan keras buat Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Ya, tentu tamparannya bukan tamparan secara harafiah atau menggunakan tangan untuk menampar, tapi dalam kesempatan ini saya akan menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk menampar anak ini supaya kedepannya hidupnya bisa lebih baik. Ya, untuk itu saya akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Tentu sebagai orang Kristen, dasar kita adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, saya akan baca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 13, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya. Perikopnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada ayat di bagian lain juga yang berkaitan dengan kepatuhan kepada pemerintah.
Saya akan baca juga. Ya, saya akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Titus pasal 3, mulai ayatnya yang pertama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu juga hidup dalam kejahilan. Saya ulang, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian, saya ulang, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, intinya adalah sikap dari ketua BEM ini. Ya, anak ini masih sangat muda ya. Dia masih seorang mahasiswa. Kemudian dia juga kuliah pakai beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi menurut saya ini anak ini tidak tahu berterima kasih. Dia menikmati fasilitas kampus itu, kemudian dia menikmati uang beasiswa, tetapi dia menunjukkan sikap tidak hormat, tidak patuh kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi menurut saya anak-anak seperti begini perlu dinasihati. Mungkin orang tuanya kurang memberikan nasihat sehingga akhlaknya itu sangat busuk. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah baca dalam 2 bagian firman Tuhan, baik di Titus maupun di Roma pasal 13 ayat 1-5 itu, di situ sudah jelas alasan-alasan mengapa kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah, karena pemerintah itu wakil Allah. Kita sebagai masyarakat tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, salah satunya seperti yang dilakukan oleh ketua BEM ini, yang menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumni UGM yang paling memalukan. Nah, menurut saya ini kan kata-kata yang jahat ya. Kata-kata yang jahat. Paling memalukan dalam hal apa?
Memangnya Jokowi ada buat apa sesuatu hal yang sangat memalukan? Ini kan semua yang beredar di media sosial ini kan lebih banyak asumsi. Mereka kaitkan dengan keputusan MK yang membuat Mas Gibran bisa menjadi capresnya Prabowo Subianto. Padahal dalam keputusan itu, keputusan sidang MK tidak terbukti intervensi pemerintah. Siapa yang bisa membuktikan Jokowi menyuruh ketua MK untuk putuskan seperti itu? Tidak ada. Ini kan semua asumsi, semuanya dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, dan tidak boleh seperti itu. Akhirnya seakan-akan Pak Jokowi ini berbuat sesuatu yang salah di mata publik, padahal dia adalah pemerintah. Iya. Ini saya namakan anak-anak seperti begini, ini namanya kelebihan pintar. Orang yang kelebihan pintar itu ciri-cirinya menganggap orang lain bodoh. Anak ini kan seperti itu. Ketua BEM ini kan seperti itu. Dia menganggap Jokowi bodoh. Dan dia merasa dirinya yang paling pintar, paling benar, paling tahu gitu. Ya, saya melihat di Indonesia ini ada 3 orang yang paling menonjol yang kelebihan pintar. Yang pertama itu Anies Baswedan, Capres 01. Ini kan di mata Anies Baswedan tidak ada program pemerintah Jokowi yang baik. Menurut dia semuanya salah. Ini kan tidak fair. Pak Anies, kata Prabowo ya. Prabowo bilang Anies. Ini tidak fair. Tidak bagus kita punya pola pikir seperti itu. Sebagai seorang pemimpin harus fair dong. Kalau ada kebijakan pemerintah yang baik, kita harus beri support, kita harus beri apresiasi. Tentu tidak ada pemerintahan yang sempurna. Kalau kita bicara kekurangan, masih banyak kekurangannya Pak Jokowi dalam pemerintahan. Tetapi apakah dengan kekurangan itu terus kita menjatuhkan presiden kita seperti itu? Tidak boleh. Dan saya lihat Pak Anies ini setiap kebijakan pemerintah tidak ada yang benar. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah Jokowi yang diakui oleh Pak Anies. Nah, inilah yang saya namakan orang-orang yang kelebihan pintar. Sehingga dia melihat orang lain bodoh, dia saja yang pintar. Nah, pada ujung-ujungnya kan dia kelebihan bayar. Karena kelebihan pintar, jadinya kelebihan bayar. Nah, ini. Saya sangat ngeri kalau orang-orang yang kelebihan pintar ini jadi pemimpin. Bahaya ini bangsa ini. Lalu yang kedua, saya lihat tokoh yang kedua yang kelebihan pintar adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung juga sama, tidak ada kebijakan pemerintahan Jokowi yang menurut Rocky itu baik, semuanya pada salah. Dan Rocky Gerung ini dia merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling cerdas di seluruh jagat raya ini. Nah, ini bahaya kalau orang-orang kelebihan pintar ini masuk di dalam dunia akademisika dan segala macam itu. Ini mereka bisa meracuni pikiran dari mahasiswa. Bahaya sekali orang-orang seperti begitu, Rocky Gerung. Dan yang ketiga ini yang sudah ikut-ikutan langkah dari Anies Baswedan, kemudian Rocky Gerung, lalu sekarang siapa Mas Gibran bukan Gibran Jokowi ya, ini Gibran. Si bocil satu yang masih nikmati beasiswa baru mau sok-sok ajari pemerintah lagi. Bersyukur Anda dibiayai oleh negara bisa kuliah, kalau tidak mungkin Anda tidak kuliah, jadi mesti pengangguran itu. Seperti itu. Anda kira kampus yang Anda belajar itu siapa yang bangun kalau bukan pemerintah? Ngomong itu pakai otak. Jangan pakai dengkul. Makanya kan Pak Prabowo ngomong itu memang benar. Dia bilang etik apa? Etik, ndasmu etik. Artinya apa kata ndas itu? Artinya kamu sendiri pelanggar etik baru mau ngajari saya etik. Begitu maksudnya.
Jadi tamparan keras buat si bocil ketua BEM itu, Anda harus bertobat. Anda agama apa? Kembali belajar kitab suci Anda, cara bertutur kata, cara bersikap kepada pemerintah yang baik. Saya pikir tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan kita melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Tidak ada itu. Apalagi kita Kristen, tidak ada alasan kita mau mau memberontak kepada pemerintah yang sah. Semua pemerintah berasal dari Allah. Tadi saya sudah baca ya di kitab Roma pasal 13 itu. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Baik itu pemerintah fasik kah, pemerintah umat pilihan Allah kah, semua berasal dari Allah. Di jagat raya ini, di alam semesta ini, siapa yang lebih berkuasa daripada Allah? Tidak ada. Ya. Jadi tamparan saya itu buat Gilbrand, anak kecil saja sok mau atur-atur Jokowi yang sudah banyak bekerja untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anda bisa buat apa? Ya kan? Memang teguran ini keras untuk Anda. Saya senang kalau Anda nonton. Dan untuk orang tua itu harus didik anaknya. Jangan cuma pintar. Nanti pintar menjatuhkan orang, tidak bagus itu. Didik anakmu ke dalam kebenaran. Kalau saya sebagai orang tua dan anak saya lakukan begitu, saya ajar dia. Ramai-main. Lebih baik saya ngajar dia daripada nanti pemerintah yang ajar dia. Lebih baik pemerintah yang hajar daripada nanti Allah yang hajar dia. Parah itu. Begitu. Oke, sekian. Tuhan berkati.